Bab 2611. Caitlin Parson mendidih karena marah pada saat ini. Setelah Queenie York dijatuhkan oleh Dragon Cell, dia adalah ratu saat ini di lingkaran sosial Vince York. Semua orang tahu bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Nyonya York of Hong Kong. Ancaman terbesarnya adalah Maiden of the Five Virtues Temple, Tel Lei told sendiri. Tapi gadis kuil jarang menikahi orang di luar. Itulah sebabnya. Setelah merenungkan situasinya, Caitlin berpikir bahwa tidak ada yang bisa merampas posisinya sebagai calon wanita York. Baru-baru ini, dia menyebut dirinya sendiri dengan sengaja dan tidak sengaja. Bahkan orang-orang di lingkaran sosial melihat gelombang berubah menguntungkannya. Itulah mengapa mereka semua memanjakan dan menghormatinya saat ini. Bahkan Vince memandangnya. Dia akan membawanya kemanapun dia pergi. Aman untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani menantang Caitlin akhir-akhir ini. Tapi, seseorang seperti Harvey sebenarnya cukup berani untuk melakukan sebaliknya. Jika Harvey York tidak dihancurkan saat itu, Caitlin akan sangat malu jika dia tetap berada di lingkaran sosial Hong Kong dan Las Vegas. Martabat dan harga dirinya akan benar-benar ternoda. Bersamaan dengan teriakan Caitlin, selusin pengawal yang menjulang tinggi bergegas keluar dari lorong dalam sekejap. Orang-orang itu tidak lagi bertangan kosong. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Sementara itu, dua pengawal meletakkan tangan mereka di pinggang. Jelas, mereka juga membawa senjata api. Anda sebaiknya berhati-hati, Mas Johnson. Harvey dengan tenang mengambil langkah maju sebelum menerkam ke arah kerumunan. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan dan langsung mengirim beberapa pengawal berguling-guling di tanah. Para pengawal menutupi wajah mereka sambil batuk darah sebelum dipaksa mundur. Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh dan mengambil senjata api dari salah satu pengawal sebelum melepas pengaman dan menarik pelatuknya. Bang-bang. Pengawal lainnya terbaring di tanah, lumpuh. Darah memenuhi seluruh tempat sementara ratapan kesakitan bisa terdengar. Hanya dalam 10 detik, orang-orang tinggi dan kuat itu semuanya cacat. Harvey mengambil beberapa tisu dari meja dan menghapus sidik jarinya dari senjata api. Kemudian, dia melemparkannya ke meja dan dengan santai melirik Caitlin. Berlutut, minta maaf, kata Harvey dengan tenang. Anda. Caitlin mundur selangkah setelah merasakan aura pembunuh Harvey yang mengerikan. Jelas, dia juga takut ditembak. Tapi setelah melihat senyum tipis Harvey, Caitlin mendidih karena marah. Harvey bisa melihat kemarahannya tanpa ragu. Di matanya, Caitlin hanyalah badut. Pikiran itu muncul di benak Caitlin. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah saat itu. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan marah. Mabel Anderson, hubungi Kapten Bierstadt sekarang juga dan katakan padanya bahwa seseorang menyebabkan keributan di Emerald House. Dia kemudian memelototi Harvey dengan dingin. Tidak peduli seberapa kuat dan mendominasi Anda. Saya tidak percaya Anda akan melawan orang-orang dari kantor polisi Hong Kong. Caitlin hendak menggunakan koneksi Vince. Tetapi dia merasa itu akan terlalu memalukan. Itulah mengapa dia hanya menggunakan koneksi keluarga Parson pada saat itu. Di matanya, pengaruh dan kekuatan keluarga Parson saja sudah cukup untuk menginjak-injak 10 Harvey. Apalagi satu. Setelah melihat ekspresi pahit di wajah Caitlin, Harvey mengambil cangkir teh dari meja dan menyesapnya. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Mas Johnson hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku berkata begitu. Irene Johnson takut keadaan akan meningkat lebih lanjut setelah Caitlin Parson memutuskan untuk memanggil orang-orang ke sini. Mau tak mau dia menarik Harvey York kembali dan berkata, "Lupakan saja, Sir York.
Mereka telah membayar harganya. Harvey menarik pelatuknya sebelumnya. Meskipun dia menghapus sidik jarinya. Terlalu banyak saksi di sekitarnya. Jika keadaan meningkat, dia mungkin telah dijebloskan ke balik jeruji besi. Kakek Irene mungkin akan menyalahkannya karena merawat Harvey dengan buruk jika itu masalahnya. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia lebih suka membiarkan masalah ini berlalu daripada membawa Harvey pergi. Caitlin tertawa dingin setelah melihat ekspresi bermasalah Irene. Dia memahami sikap Irene sebagai ketakutan dan kecemasan. Bab 2612. Ada apa? Takut. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Irene. Belum terlambat untuk berlutut. Saat ekspresi sempurna terlihat di wajahnya, Caitlin menjadi berani sekali lagi. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, kamu akan mendapatkan apa yang akan datang untukmu. Anda. Wajah Irene sedingin es setelah mendengar kata-kata itu. Dia ingin meredakan situasi. Tetapi dia tidak berharap Caitlin terus mendesaknya seperti itu. Jangan khawatir, Ms. Johnson. Saya tidak akan melewati batas. Harvey hanya menunjukkan senyum hangat ke arah Irene. Beberapa orang hanya perlu beberapa tamparan di wajah mereka sehingga mereka tahu di mana mereka berdiri. Kita perlu menunjukkan kepada mereka betapa menakutkannya musuh mereka dengan memberi mereka sedikit rasa sakit. Pada titik ini, Harvey tahu betul bahwa satu-satunya pilihannya adalah menghancurkan Caitlin sepenuhnya atau melepaskan aliansi ragu-ragu Morgan Johnson. Menghancurkan Caitlin bisa membuat Morgan berdiri di sisi Harvey apapun yang terjadi. Itulah mengapa dia tahu persis apa yang harus dilakukan saat ini. Belum lagi Caitlin yang muncul sendiri. Jika dia tidak melakukan apapun padanya, tidak akan ada gunanya dia menyebabkan keributan besar. Berhentilah berpura-pura. Harvey, kamu bisa bertarung. Tapi, jadi apa? Tinjumu tidak berarti apa-apa di zaman sekarang ini. Biarkan aku memberitahumu. Jika aku dihukum oleh Tuan Muda York, aku akan memastikan kamu tetap mati hari ini. Caitlin benar-benar arogan saat berbicara dengan Harvey. Dia berpikir bahwa dia hanya gagal mencoba untuk bertindak keras. Mabel Anderson dan yang lainnya memelototi Harvey seolah dia orang bodoh. Kematian sudah dekat di depan pintunya. Namun dia masih bersikap sombong. Dia akan tahu arti kematian ketika orang-orang Caitlin muncul. Orang-orang itu tidak percaya bahwa Harvey bisa mengalahkan Caitlin. Identitas Nyonya keluarga Parson atau Nyonya York sudah cukup baginya untuk memamerkan apa yang disebutnya kekuatan luar biasa. Irene tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat pemandangan itu. Karena Harvey sudah siap untuk melihat semuanya. Dia bahkan tidak mencoba menghentikannya saat itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan dengan cepat. Vroom. Tak lama kemudian, 10 mobil sport polisi dengan 3 lampu menyala berbeda muncul di depan Emerald House. Para tamu di dalam bingung. Mereka tidak mengharapkan siapapun untuk memobilisasi pasukan kantor polisi lingkar luar sepagi ini. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Kapten Austin Bierstadt, seorang perwira yang sangat terkenal baik di pemerintahan maupun bawah tanah Hong Kong. Dikatakan bahwa orang-orang yang dibawa pergi olehnya menderita kerugian besar bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup. Bab 2613. Austin Bierstadt membawa bawahannya bersamanya sebelum mereka melangkah ke lantai 2 Emerald House. Dia mendorong kerumunan yang ramai ke samping dan datang ke arah Caitlin Parson dengan ekspresi galak. Siapa yang berani membuat keributan di Emerald House ini? Beraninya mereka tidak menghormatimu, kata Austin dengan ekspresi lurus. Apa lelucon? Beraninya mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu sendiri adalah Ratu Hong Kong? Austin merasa seolah-olah kulitnya benar-benar terkoyak pada saat ini. Dia dengan dingin menatap sekelilingnya. Katakan siapa itu. Dan aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus tentang hukum Hong Kong.
Rupert Howell gemetar saat dia pindah ke sisi Harvey. Menyerahlah, Tuan York. Dia diam-diam berseru. Austin adalah pejuang untuk keluarga Parson. Dia memiliki cincin luar. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka di sini. Karakter seperti dia pasti memiliki hubungan dengan pemerintah dan dunia bawah. Bahkan mungkin dengan kekuatan militer. Seiring dengan sikapnya yang tidak masuk akal. Bahkan pewaris kaya pun takut padanya. Itu sebabnya kamu harus melangkah hati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa menanganinya, kamu harus menyerah. Harvey tersenyum. Aku mengerti. Menarik. Melihat Austin, yang membawa seluruh tim inspektur tinggi dan kuat dengan senjata asli. Caitlin langsung mendapatkan kembali sikap sombongnya. Waktu yang tepat. Austin, kata Caitlin dengan tenang. Nyonya Johnson di sini sedang ditipu oleh pria yang dipeliharanya. Dengan dukungan Mas Johnson, dia berani membuat keributan besar di sini. Dia bahkan menggunakan senjata api barusan. Lihat bagaimana semua pengawalku berubah setelah mencoba menghentikannya. Cepat tangkap dia. Kamu harus menghukumnya sesuai hukum. Jangan hanya menuntut dia berat karena akulah yang memanggilmu. Tetapi kamu membiarkannya lolos karena pengaruh Mas Johnson juga. Perlakukan dia seperti yang seharusnya. Sebagai orang-orang dari kalangan atas, kita harus menjaga reputasi petugas dan martabat dan hukum pemerintah. Hukum dia sesukamu. Dan tangani dengan cepat. Caitlin bertindak seolah-olah dia adalah raja dunia saat ini. Dia tidak hanya secara terang-terangan menghina Harvey. Tetapi dia juga menginstruksikan Austin tentang cara melakukan pekerjaannya. Sikap sombongnya tidak tertandingi pada saat ini. Mabel Anderson dan yang lainnya menyadari makna tersembunyi di balik kata-kata Caitlin. Mereka mulai angkat bicara. Menyalahkan Harvey karena tidak masuk akal dan berusaha membunuh seseorang di depan umum. Melanggar hukum Hong Kong. Itu dia. Dia tidak hanya memukulku. Dia bahkan menyebabkan kegemparan besar di sini. Benar. Dialah yang membuat pengawal Mas Parson seperti ini. Mereka hanya mencoba berunding dengannya. Tapi dia langsung menembak mereka. Dia juga tidak peduli dengan hukum. Menggunakan senjata api di depan umum di sini di Hong Kong. Anda harus menahannya. Kapten Bierstadt. Ya, beritahu penduduk setempat bahwa Hong Kong adalah masyarakat yang sah. Aku tidak percaya ini. Dia tidak hanya memukul Mas Parson. Dia bahkan menggunakan senjata api untuk melakukan pembunuhan di siang bolong. Apakah hukum penting baginya saat ini? Kami petugas akan mengambil setengah dari tanggung jawab untuk melindungi keselamatan Hong Kong. Aku akan menangani situasi ini segera. Setelah Austin selesai berbicara, dia mengambil langkah besar ke arah Harvey sebelum memelototinya dengan marah. Dia mengeluarkan senjata apinya dari pinggang dan melepas pengamannya sebelum mengarahkannya tepat ke pelipis Harvey. Bab 2614. Berlutut. Kesombongan dan dominasi Austin telah sepenuhnya memakannya pada saat itu. Plak. Harvey York langsung mengayunkan pukulan backhandnya ke wajah Austin Bierstadt. Austin benar-benar tercengang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Senjata apinya tepat mengenai kepala Harvey. Tapi dia masih berani membalas. Apakah Austin tidak jelas? Atau apakah Harvey masih belum tahu tempatnya? Tanpa pikir panjang, Austin berteriak. Perhatikan baik-baik. Saya Kapten Kantor Polisi Lingkar Luar, Austin Bierstadt. Anda dicurigai melanggar hukum Hong Kong. Menurut hukum, saya bisa menembak Anda di tempat. Jika kamu tidak ingin mati, maka berlututlah. Plak. Harvey dengan tenang menamparkan wajah Austin sekali lagi. Tamparan itu terdengar lebih tajam dari yang terakhir. Kerumunan menjadi sangat lamban setelah itu. Mereka semua ditinggalkan dalam ketidakpercayaan total. Caitlin Parson, khususnya, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Tidak ada yang bisa menebak dari mana Harvey mendapatkan keberaniannya.
Senjata api Austin terisi penuh dan mengarah tepat ke pelipis Harvey. Jika Austin menarik pelatuknya karena dorongan hati, Harvey akan mati saat itu juga. Orang-orang dengan pakaian tradisional semuanya bingung. Bahkan karakter seperti mereka tidak akan pernah sesombong ini. Mereka akan menyerah begitu saja ketika bertemu dengan situasi seperti ini. Tapi tetap saja, Harvey tetap arogan seperti biasanya. Ini luar biasa. Kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Dan kamu bahkan melakukannya 2 kali. Austin mendidih karena marah setelah melihat pemandangan konyol di depannya. Kamu pikir aku tidak akan menarik pelatuknya? Dia berteriak dengan marah. Kamu pasti punya keinginan mati atau semacamnya. Dia mengarahkan laras senjatanya ke paha Harvey. Berpikir untuk menunjukkan kekuatan padanya dan memberitahu dia bahwa Austin tidak akan menganggap enteng penghinaan. Dengan begitu, martabat hukum Hong Kong bisa dipulihkan. Krak, saat Austin menarik pelatuknya, dia menyadari bahwa sebuah garpu tertancap di pin tembak. Tidak ada cara baginya untuk melakukan tembakan sama sekali. Plak. Setelah menembakkan senjata Austin, Harvey menamparkan wajahnya sekali lagi. Tamparannya keras. Cukup membuat Austin tersandung ke belakang sambil menjatuhkan senjata apinya. Bang! Sebuah peluru terbang menembus langit-langit setelah senjata api mendarat di tanah. Suara itu benar-benar mengejutkan seluruh kerumunan. Caitlin, Mabel Anderson, dan yang lainnya tercengang. Mereka hanya tidak percaya betapa mendominasinya Harvey. Tapi mereka merasa gembira segera setelah itu. Semakin arogan Harvey berperilaku, semakin tinggi harga yang harus dia bayar. Sebentar lagi, dia akan tahu arti kematian. Tidak hanya ada orang yang membawa senjata api, tetapi Austin juga didukung oleh hukum. Tidak mungkin dia akan membiarkan Harvey lolos. Seperti yang diharapkan, Austin mendidih karena marah karena dipermalukan. Tembak, tembak sekarang juga. Dia dengan marah berteriak sambil menunjuk Harvey. Bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab penuh. Sebagai kapten kantor polisi lingkar luar, dia selalu berurusan dengan ahli waris yang kaya. Karena kegigihannya dan dukungan dari keluarga Parson, dia belum pernah bertemu siapapun yang berani secara terang-terangan tidak menghormatinya. Tentu saja, dia tidak akan memprovokasi orang-orang di kalangan atas seperti Vince York. Tapi ahli waris kaya biasa tidak sebanding dengannya. Austin Bierstadt tidak hanya di sini untuk pertunjukan. Austin Bierstadt selalu bisa melakukan apa yang dia suka di ring luar. Dia membawa sekelompok orang bersamanya yang memegang senjata api. Tetapi dia tidak hanya gagal dalam menekan pria dari negara H. Dia bahkan menerima beberapa tamparan di wajahnya. Dia menunjukkan ketidakpercayaan total di wajahnya yang benar-benar bengkak saat ini. Ini tak termaafkan. Bab 2615. Jika Austin tidak menunjukkan kekuatan penuhnya untuk menebus harga dirinya, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan memberi Caitlin Parson pernyataan yang adil? Kelompok pejuang itu maju selangkah dan langsung melepas pengaman senjata mereka, hendak menarik pelatuknya. Harvey York menarik beberapa tisu di atas meja dan menyekat tangannya saat ini. Kau Austin, benar, tanya Harvey dengan tenang. Aku tidak menyalahkanmu karena membela orang lain. Tapi sebelum kamu mati, kamu mungkin harus tahu orang yang menamparmu. Saya izinkan Anda menelepon Leslie Clarke sekarang. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin melawanku setelahnya. Coba lihat apakah kamu bersedia melewati saya untuk wanita ini. Kau bajingan sialan. Beraninya kau memanggil nama Mas Clarke seperti itu. Austin benar-benar marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Tidak ada orang sepertimu yang berani menantangku. Kau menyuruhku menelepon Mas Clarke. Apa kau bahkan punya hak untuk itu? Kedudukan Austin masih agak terlalu rendah. Jadi dia tidak tahu apa yang diwakili Harvey di Hong Kong baru-baru ini.
Harvey dengan tenang memutar nomor sebelum melemparkan telepon tepat di depan Austin. Ayo, beritahu Leslie bahwa kamu akan menembak Harvey sekarang juga. Austin tidak terlalu peduli. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah setelah melirik nomor telepon. L2 nomor Leslie. Dia bukan orang pertama di kantor polisi Hong Kong. Tetapi semua orang tahu bahwa ayahnya adalah orang pertama di Hong Kong. Status Leslie sangat tinggi bahkan di kantor polisi Hong Kong. Tidak banyak orang yang memiliki nomor teleponnya. Tapi Harvey melakukannya. Ekspresi Austin terus berubah saat ini. Bip bip bip. Nada jauh bisa terdengar dari sisi lain telepon pada saat itu. Tubuh Austin bergidik. Dan dia secara naluriah membawa telepon ke sudut ruangan sebelum menjawab. Setelah menutup telepon, wajahnya langsung menjadi gelap. Caitlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kapten Bierstadt, apa yang kamu lakukan? Bawa dia keluar sekarang. Tembak dia. Maaf, Sir York, kami tidak tahu. Kami benar-benar salah menilaimu. Austin benar-benar mengabaikan Caitlin dan menamparkan wajahnya 2 kali. Dibandingkan dengan kemarahan dan kesombongan dari sebelumnya, Austin hanya dipenuhi rasa takut pada saat itu. Leslie hanya mengatakan satu hal. Harvey adalah saudara angkat ayahnya. Tidak peduli apa, dia akan selalu berdiri di sampingnya. L2 sudah cukup. Tidak peduli identitas dan status apa yang dimiliki Harvey. Toby Clarke sendiri yang membuat Austin menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan Harvey. Dibandingkan dengan Caitlin, dia tahu bahwa Toby jauh lebih menakutkan. Bagaimanapun, Toby adalah seorang pejabat pemerintah. Jika Austin melawan keluarga Parson, dia akan berada dalam masalah besar. Tetapi jika dia menyinggung keluarga Clarke, dia bahkan tidak akan memiliki kehidupan yang perlu dikhawatirkan lagi. Bab 2616. Ini salah paham. Ini semua hanya salah paham. Maafkan saya, Sir York. Austin dengan hormat memandang Harvey sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Caitlin. Miss Parson, Gubernur mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi. Karena itu, kantor polisi tidak akan terlibat lebih jauh. Austin Bierstadt melambaikan tangannya sebelum Caitlin Parson bahkan bisa berbicara. Kita akan pergi. Lusinan inspektur dari kantor polisi lingkar luar dengan panik meninggalkan kotak surgawi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka datang dengan kekuatan yang menindas. Tetapi itu adalah pemandangan yang menyedihkan ketika mereka melarikan diri. Rupert Howell dan yang lainnya benar-benar terkejut. Bahkan Mabel Anderson dan orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak percaya. Mereka tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Dari mana pria ini berasal? Panggilan telepon sederhana sudah cukup untuk membuat Austin merangkak keluar dari sini. Dia bahkan tidak menatap Caitlin. Ekspresi Caitlin sedikit berubah sebelum dia berteriak. Kembalilah ke sini, Kapten Bierstadt. Jelaskan dirimu. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka jika kamu tidak melakukannya. Austin bergegas keluar dari tempat itu seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Caitlin. Tak lama, dia sudah pergi. Saya rasa dia tidak cukup baik. Miss Parson, kenapa kamu tidak menelepon yang lain saja? Dengan senyum tipis, Harvey dengan tenang berjalan ke arah Caitlin, yang masih marah karena dipermalukan. Mengapa Anda tidak mendapatkan orang kedua di Hong Kong di sini? Anda juga bisa menelepon Vince di sini. Mungkin mengajak seluruh keluarganya untuk ikut dengannya. Aku tidak keberatan memberimu waktu lagi. Saya bisa menunggu. Silahkan. Petik 2. Harvey dengan hormat melemparkan telepon ke depan Caitlin. Layar terang itu memelototi Caitlin, membuat matanya berkedut panik. Kamu keparat. Caitlin sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Tepat setelah dia mengangkat tangannya, dia dengan kesal menahan segera. Setelah mengalami masalah ini, dia sepenuhnya mengerti. Pria seperti Harvey sangat keras kepala.
Jika nyonya dari keluarga Parson tidak bisa mengintimidasi dia, York of Hong Kong juga tidak akan dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Jika Caitlin mengambil tindakan, pria itu pasti akan menamparkan wajahnya lagi. Dia benar-benar malu malam itu. Tetapi jika Harvey melanjutkan, wajahnya yang anggun akan berubah pada akhir semuanya. Setelah melihat Caitlin, yang menggertakkan giginya tanpa kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun, Harvey berjalan maju. Dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kesal. Tapi, aku tahu kamu tidak akan membawa kavaleri ke sini, kan? Jika Tuan Muda Yorkmu tahu bahwa kamu tidak bisa menjatuhkanku, kamu tidak akan bisa tinggal di sampingnya lagi. Tidak peduli seberapa sedihnya kamu harus menelannya. Aku bisa meninggalkanmu. Tetapi hanya jika kamu meminta maaf. Lakukan saat aku masih dalam suasana hati yang baik. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan kedua setelah kamu berlutut. Mengerti. Mata Caitlin berkedut panik. Dia terus merasakan keinginan untuk menamparkan wajah Harvey. Tetapi dia berhasil menahan diri setiap saat. Dia adalah wanita papan atas di lingkaran sosial atas Hong Kong dan Las Vegas. Mengapa dia bahkan peduli dengan seseorang seperti Irene Johnson? Dia akan sangat sedih jika dia menundukkan kepalanya untuk seseorang seperti itu. Tapi jika tidak, Harvey pasti akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Adapun membawa ayahnya dan Vince ke sini, Caitlin tahu betul bahwa jika dia melakukannya, mereka tidak hanya akan gagal menekan Harvey. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di lingkaran sosialnya lagi. Beberapa kebanggaan tidak dapat ditebus setelah hilang. Dan beberapa hal tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Bab 2617. Caitlin Parson memutuskan untuk mengubur kapak setelah memikirkan konsekuensinya. Dia datang ke sini terlalu cepat. Dia menjadi ceroboh karena itu. Dia percaya bahwa akan mudah untuk sepenuhnya berurusan dengan Harvey York jika dia membuat rencana yang lebih rumit. Beberapa rencana melintas di benak Caitlin. Dia menahan rasa malunya dan membungkuk dalam-dalam di depan Irene Johnson. Saya baru saja mabuk hari ini, Miss Johnson. Pikiran saya kabur. Dan itulah mengapa saya baru saja mengatakan omong kosong. Tolong maafkan saya. Untuk kepentingan Emerald House, aku akan meminta seseorang untuk menyerahkannya padamu setelah kita selesai menghitung. Baik. Aku menerima permintaan maafmu. Irene tidak ingin hal-hal meningkat lebih jauh. Kamu bisa pergi sekarang. Seru Irene dingin. Caitlin mendidih karena marah pada sikap Irene. Tetapi dia menekan emosinya sebelum pergi dengan tatapan dingin ke arah Harvey dan Irene. Setelah Caitlin dan yang lainnya pergi, Rupert Howell segera menutup pintu di pintu masuk. Dia kemudian menatap Harvey dengan tatapan bingung sebelum berjalan menuju Irene. Mas Johnson, ini masalah besar. Ini tidak akan berakhir semudah itu. Seru Rupert pelan. Keluarga Parson adalah salah satu dari 4 keluarga teratas. Jika Caitlin benar-benar siap, kita bahkan tidak akan bisa selamat dari serangan mereka. Mengapa kita tidak mencari Tuan Muda York sekarang? Kami akan meminta maaf padanya dan meminta bantuannya. Kami akan memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi juga. Benar. Benar. Aku baru saja akan mengatakan hal yang sama. Mas Parson kemungkinan akan menjadi calon wanita York. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Bahkan jika kita berhasil menang sekarang, kita akan mendapat masalah di masa depan. Teman-teman Irene mulai angkat bicara. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun saat Caitlin masih ada. Mereka tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu seperti ini. Kalau-kalau mereka juga terseret ke dalam kekacauan ini. Selain rasa hormat, orang-orang itu dipenuhi dengan kebencian ketika mereka memelototi Harvey. Jelas,
Di mata mereka, tindakan Harvey telah menyebabkan banyak masalah hari itu. Jika keluarga Parson menyerang, siapa yang bisa memikul semua tanggung jawab itu? Harvey menyipitkan mata melihat pemandangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang itu hanya takut pada yang kuat. Mereka hanya kotoran dari generasi muda. Harvey bahkan tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan kotoran seperti ini. Irene mengernyitkan keningnya. Baiklah, cukup omong kosongnya. Apapun yang terjadi, keluarga Johnson akan menanggung semua kesalahan atas apa yang terjadi malam ini. Caitlin hanya akan datang untuk kita. Kalian semua di sini hanya untuk pertunjukan. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kamu terlalu takut untuk makan di sini, keluarlah sekarang juga. Mereka yang disebut teman sedang menunggunya untuk mengatakan hal itu. Mereka semua saling memandang sebelum terhuyung-huyung keluar dari tempat itu. Jika mereka tahu bahwa akan ada banyak masalah hanya dengan makan biasa, mereka tidak akan datang ke sini sejak awal. Harvey dengan tenang tersenyum. Anda bisa pergi juga jika Anda mau, Mas Johnson. Akulah yang menyebabkan semua ini. Akulah yang harus disalahkan. Keluargamu tidak ada hubungannya dengan ini. Irene tertawa getir. Bab 2618. Jangan katakan itu, Sir York, katanya. Kakek saya sudah memberi tahu saya. Keluarga Johnson memiliki pemimpin cabang Longman Hong Kong. Itu sebabnya. Apapun yang terjadi, kita harus bertanggung jawab bersama. Makanannya tidak terlalu menyenangkan. Irene Johnson mengambil beberapa gigitan sebelum membayar tagihan dan pergi. Harvey York juga tidak ingin menghentikannya. Dia tahu bahwa dia memiliki situasi untuk dilaporkan. Di dalam budokan Longman Hong Kong dan Las Vegas, Morgan Johnson sedang duduk di futon sambil mengambil napas dalam-dalam sambil mendengarkan penjelasan Irene tentang seluruh situasi. Ketika dia hampir selesai, Morgan membuka matanya sedikit sebelum bertanya, apakah kamu mendengarnya dengan benar? Harvey ingin Vince York dan seluruh keluarganya muncul. Irene memikirkan apa yang terjadi. Lalu dengan tenang menjawab, itu benar. Dia memang mengatakannya. Itu menarik. Morgan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat yakin bahwa Caitlin Parson tidak akan berani menelepon siapapun. Apakah dia punya rencana untuk dirinya sendiri? Atau dia bahkan tidak peduli jika York of Hong Kong muncul di depannya? Morgan mengerutkan kening. Either way, satu hal yang jelas. Harvey tidak takut pada siapapun di Hong Kong dan Las Vegas. Irene tampak sedikit ragu setelah melihat raut wajah Morgan. Haruskah aku meminta seseorang untuk mengatakan hal-hal baik tentang keluarga kita, kakek? Atau apakah kita akan mengikuti Harvey sampai akhir yang pahit? Penegak hukum Longman menentangnya. Akan berbahaya jika kita terus menyusuri jalan ini bersamanya. Morgan menyipitkan mata untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Badai besar sedang terjadi di Hong Kong dan Las Vegas sekarang. Itu akan pecah kapan saja. Keluarga Johnson telah memerintah cabang Longman di Hong Kong dan Las Vegas selama bertahun-tahun sekarang. Kami tidak pernah mundur. Kami juga tidak pernah memihak. Tapi tidak ada pilihan lain kali ini. Baik penegakan hukum Longman atau pemimpin cabang Mordu Longman. Sebagai orang Longman, kita tidak bisa tetap netral lagi. Kita harus memilih satu sisi. Irene mengerutkan kening. Meskipun tidak wajib untuk segera memihak, kan? Serunya. Morgan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pilihan. Atau lebih tepatnya, kita masih punya satu sekarang. Tetapi jika kita tidak memilih sekarang, kita mungkin akan dipaksa untuk mendukung York of Hong Kong. Jadi, maksudmu, ekspresi Irene memburuk. Jika kita mendukung York, kita akan dapat mempertahankan posisi kita saat ini. Tapi jika kita bertaruh sekarang, kita bahkan mungkin naik ke status yang lebih tinggi di masa depan.
Keluarga Johnson telah diasingkan selama bertahun-tahun sekarang. Saatnya menunjukkan taring kami kepada orang-orang. Jika tidak, orang-orang akan lupa bahwa kami adalah kekuatan yang bisa melawan 4 keluarga teratas. Tidak akan ada penyesalan. Karena kita sudah berdiri bersama Harvey. Kita akan tetap bersamanya sampai akhir. Seru Morgan. Penuh kepastian. Setelah dikucilkan selama bertahun-tahun, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk mengubah Hong Kong dan Las Vegas. Irene tidak mengatakan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan Vince yang tinggi dan perkasa, dia merasa bahwa Harvey lebih mudah didekati. Bagaimanapun, seperti itulah seharusnya pria sejati. Tepat ketika keluarga Johnson telah membuat keputusan. Di sebuah villa besar di puncak Gunung Taiping, Hong Kong, Caitlin melihat wajahnya yang anggun melalui cermin sementara matanya berkedut, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dia membanting laptop di sampingnya ke atas meja, lalu berseru dengan dingin. Arogansi Harvey jauh di luar dugaanku. Saya tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa keluarga Clarke berdiri di sampingnya. Tapi sekarang aku mengerti. Mereka akan terus bersamanya sampai akhir. Aku akan membunuhnya. Bab 2619. Jika tidak, reputasi keluarga akan benar-benar ternoda. Di belakang Caitlin Parson, Alice Parson, salah satu dari 4 master Hong Kong, sedang menyeruput cappuccino dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika Caitlin hampir selesai dengan amarahnya, dia kemudian berdebat dengan Caitlin. Katakan, mengapa kamu marah? Tidak perlu gelisah tentang hal-hal sepele ini. Pikirkan saja, Carol Parker, Queenie York, Carrie Kennedy, dan lainnya menderita kerugian melawannya. Karena kamu ingin terlibat. Itu normal bagimu untuk menderita hal yang sama, kan? Jika Anda ingin seseorang untuk disalahkan, salahkan diri Anda sendiri karena memprovokasi dia sejak awal. Dapatkan orang lain untuk menggantikan Anda. Sudah kubilang, keluarga Parson bukan tentang membunuh. Itu tugas Brewwood Gang. Kita perlu menggunakan otak kita di sini. Bang. Caitlin menamparkan cangkir Alice ke tanah dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Sepertinya aku punya pilihan. Tuan Muda York sendiri sudah memiliki opini negatif tentangku. Emerald House adalah milik kita juga. Siapa yang akan muncul jika bukan aku? Anda. Apakah kamu berani? Alice menatap cangkir kopinya yang pecah dengan kasihan. Ini adalah hadiah yang hanya bisa diperoleh setelah menghabiskan jutaan dolar di toko Hermes. Sayang sekali melihatnya rusak seperti ini. Tidak perlu panik. Meskipun kami menderita kekalahan melawan Harvey, kami menjelaskan kepada Tuan Muda York bahwa kami akan mendukungnya selama dia membutuhkan kami. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah investasi. Setelah Tuan Muda York tahu tentang ini, dia akan membenci kita pada awalnya. Tapi aku yakin dia masih akan mengagumi kesetiaan kita. Caitlin mendengus dingin. Tentu saja. Itu hal yang baik untukmu. Tapi, bagaimana denganku? Jika Tuan Muda York mengira aku tidak berguna, bagaimana aku bisa naik peringkat seperti itu? Sekarang Queenie keluar dari gambar. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Apa aku harus menyerah sekarang? Anda dari semua orang harus tahu bahwa itu akan sangat menguntungkan Anda jika saya bisa menikah dengan York of Hong Kong. Bagaimana bisa kamu tidak tahu apa yang aku khawatirkan? Kamu bahkan tidak mempertimbangkan masa depan kita. Namun kamu di sini mengejekku. Apakah kamu mati otak? Itu sebabnya aku bertanya padamu. Mengapa kamu begitu gelisah? Jawab Alice dengan tenang. Aku tidak mengatakan bahwa aku hanya akan duduk. Alice mengeluarkan ponselnya dan memutar video sebelum melemparkannya ke depan Caitlin. Rekaman Caitlin tentang dia ditampar di wajahnya ditampilkan. Video itu dibuat dengan sangat baik. Ekspresi sedih dan kesal Caitlin terlihat jelas di wajahnya.
Dia menyerang dengan marah setelah menonton rekaman itu. Apakah kamu mencoba mempermalukanku atau apa? Alice tersenyum. Jangan terlalu sibuk. Selain kita, hanya satu orang lain yang melihat rekaman ini. Dia salah satu dari 4 Master Hong Kong, Luis Castro. Dari mereka berempat, kurasa, yang paling ganas seharusnya bisa memberimu keadilan. Ekspresi Caitlin sedikit berubah. Louis adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga top Hong Kong. Dia tidak tertarik melakukan bisnis atau mencari otoritas. Tetapi dia suka menjalani hidupnya dalam bahaya terus-menerus. Selama beberapa tahun terakhir, dia bermain-main sebagai tentara bayaran di Pulau Gelap sambil sesekali kembali ke Hong Kong. Louis selalu menyukai Caitlin. Dia bahkan mengumumkan bahwa siapapun yang berani menyentuh Caitlin berarti melawannya. Jelas-jelas mengapa Alice menunjukkan rekaman itu kepada Louis pada saat ini. Alice Parson mengulurkan tangan dan menepuk wajah Caitlin Parson setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresinya. Adikku sayang, saatnya membawa anjing tua ini kembali ke Hong Kong, kata Alice dengan tenang. Jika dia menang, kita akan mendapatkan kembali reputasi kita. Tapi jika dia mati, kamu tidak akan memiliki satu masalah pun untuk dikhawatirkan. Apapun yang terjadi, kita tetap akan mendapat manfaat darinya. Apa aku salah? Ekspresi Caitlin sedikit berubah. Bab 2620. Apakah kamu mencoba melawan Tuan Muda? Alice meletakkan jari di depan mulutnya dengan ekspresi dingin. Vince York tidak punya hak untuk menindas 4 Tuan Hong Kong. Dia sudah membuat Tuan keempat mati dan menggantikannya dengan Quinton York. Jika Matthew Flynn dan aku terus bermain-main, kita pasti sudah digantikan sekarang. Jadi, Luis Castro, kata Caitlin. Alice segera memotongnya. Jika Louis dapat memenangkan kembali martabatmu, itu berarti dia berhak untuk berdiri di samping kita. Tapi jika tidak, maka dia hanya pion untuk kita gunakan. Aku hanya bisa melawan Vince jika aku bekerja sama dengan Matthew, kan? Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa Matthew dan aku ingin melayaninya seumur hidup kita, kan? Pria menempatkan martabat mereka di atas hidup mereka. Kita tidak bisa terus melayani orang lain sampai kita mati. Matthew mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk dengan acuh tak acuh dari belakang. Penampilannya membuat Caitlin sedikit membeku. Ekspresinya memburuk tak lama setelah itu. Dia tahu betul bahwa begitu kedua Master of Hong Kong itu bergabung, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menggulingkan Vince. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey York mencari kafe terdekat untuk makan malam lewat ponselnya. Menurut kesepakatannya dengan kantor polisi Hong Kong, dia tidak akan bisa meninggalkan Hong Kong untuk saat ini. Yang mengatakan, kebebasannya tidak dibatasi pula. Setidaknya Harvey masih menunggu Leslie Clarke menyerahkan Good Citizen Award kepadanya. Sementara Harvey sedang makan, dia mengerutkan kening sambil melihat cuaca di luar. Meskipun tidak ada hujan, seluruh tempat tampak sangat suram. Seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Fum. Saat Harvey setengah jalan memakan roti nanasnya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal menelepon. Setelah mengangkat panggilan, sebuah suara bisa terdengar dari sisi lain telepon. Tuan York, selamatkan aku. Tolong. Nada ketakutan bisa terdengar seolah-olah orang itu adalah mangsa beberapa saat sebelum kematian. Harvey sedikit mengernyit. Siapa ini? Saya Rupert Howell. Kami bertemu tadi malam. Kelompok kami seharusnya bertemu dan bermain golf hari ini. Saya ditugaskan untuk mengawal Mas Johnson. Tetapi beberapa mobil menghentikan kami ketika kami sudah setengah jalan. Nona Johnson diculik. Saya melarikan diri ketika saya melihat kesempatan. Tetapi mereka masih mencari saya. Tidak ada tempat bagi saya untuk lari. Saya mencoba menghubungi kantor polisi dan keluarga Johnson.
Tetapi tidak ada yang mengangkat. Anda satu-satunya orang yang dapat saya hubungi. Tolong, Sir York, Anda harus menyelamatkan saya dan Mas Johnson. Kamu tidak bisa menghubungi mereka. Harvey sedikit mengernyit. Dia merasa ada seseorang yang menarik tali dari balik layar. Jangan terburu-buru. Di mana kamu? Katakan padaku sekarang. Aku akan pergi ke kamu. Jelaskan semuanya padaku perlahan. Harvey dengan tenang memicingkan mata ke jendela. Seolah tanpa sepengetahuannya ada seseorang yang membuntutinya.